Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika saya di-hire atau dikontrak oleh PT Indopangan Maju Sejahtera sebagai konsultan bisnis atau sebagai bisnis profesional atau sebagai konsultan manajemen gitu eh, di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pangan dengan visi perusahaan yaitu Total Food Solution Company. Nah, perusahaan ini itu memiliki produk utama yaitu mie instan, bahan masak atau bahan dapur, bumbu-bumbuan dapur, ada tepung, ada makanan ringan. Nah, saya sebagai konsultan strategi apa saja yang saya lakukan dan strategi apa yang saya akan jalani. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, perkenalkan, saya Faras dengan NIM HIR 050 dari kelas A Analis Industri. Nah, selanjutnya saya telah melihat laporan keuangan dari PT Indopangan Maju Sejahtera ini, yaitu mencatatkan pendapatan sebesar 255 miliar dan eh, total cost-nya itu di angka 175 miliar. Nah, setelah saya hitung-hitung, PT Indopangan Sejahtera ini menghasilkan laba bersih sebanyak 80 miliar. Nah, tantangan yang saya diberikan kepada saya yaitu saya harus meningkatkan laba minimal 30% dalam waktu 2 tahun. Nah, setelah saya hitung-hitung, profit yang harus saya dapatkan di tahun selanjutnya yaitu 104 miliar. Nah, menurut saya itu bukan angka yang kecil, tetapi itu masih sangat mungkin dicapai eh, jika strategi atau langkah yang saya ambil itu sangat bijak dan efisien. Nah, oke, selanjutnya apa yang saya akan lakukan untuk mencapai target tersebut? Nah, langkah pertama saya akan mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di kelas. Nah, kembali ke dasar dulu bagaimana cara menghitung profit, yaitu total revenue dikurangi total cost. Nah, ada 4 cara untuk memaksimalkan profit. Yang pertama itu menurunkan cost, yang kedua itu meningkatkan revenue, yang ketiga adalah memaksimalkan keduanya, dan itu sangat sulit. Yang keempat ada menambah cost agar bisa memaksimalkan revenue. Nah, langkah pertama ini saya akan memakai cara yang pertama yaitu menurunkan cost. Kenapa saya memilih untuk menurunkan cost? Karena saya menargetkan efisiensi energi dan mengoptimalisasi logistik untuk menekan 5-10% biaya operasional. Nah, jika itu terlaksana, maka margin keuntungan kita akan naik tanpa perlu menaikkan harga jual produk kita. Oke, langkah selanjutnya atau strategi kedua yang akan saya lakukan untuk meningkatkan profit PT Indopangan Maju Sejahtera yaitu pemanfaatan data analisis. Nah, saya akan mengintegrasikan sistem big data untuk memprediksi tren konsumsi dan manajemen stok. Nah, selama ini perusahaan mungkin sering menghadapi masalah stok yang menumpuk atau justru kekurangan barang di pasar. Nah, menurut saya dengan data yang akurat, eh, kita bisa meminimalkan biaya penyimpanan sekaligus mencegah kehilangan potensi penjualan. Nah, efisiensi manajemen inventaris menurut saya ini adalah kunci untuk memperbaiki cash flow dan profitabilitas perusahaan ini. Oke, langkah selanjutnya atau strategi ketiga yang saya akan lakukan yaitu implementasi model ekonomi sirkular. Nah, sebagai perusahaan pangan, mesti kita menghasilkan sisa produksi atau byproduct. Nah, daripada membuangnya sebagai limbah yang memakan biaya, saya akan mengolahnya kembali menjadi produk turunan yang bernilai, seperti pakan ternak atau kompos. Nah, menurut saya ini strategi yang unik karena mengubah struktur biaya menjadi pendapatan tambahan, sekaligus meningkatkan citra keberlanjutan perusahaan di mata konsumen modern yang semakin peduli lingkungan. Nah,
Oke, masuk ke langkah selanjutnya yaitu strategi keempat untuk memaksimalkan profit PT Indopangan Maju Sejahtera, yaitu diferensiasi produk berbasis kesehatan. Nah, di sini saya akan meluncurkan sub-brand atau brand baru dengan klaim seperti rendah kalori, bebas gluten, atau diperkaya mikronutrien. Mengapa ini penting? Karena produk dengan nilai tambah kesehatan memiliki price point yang lebih tinggi dibandingkan produk komoditas biasa. Nah, menurut saya, konsumen masa kini lebih rela membayar lebih. Maksudnya, mereka itu lebih rela membayar lebih untuk kesehatan. Nah, inilah cara saya untuk meningkatkan margin per unit secara signifikan. Oke, masuk ke langkah selanjutnya atau strategi kelima yang saya akan lakukan untuk meningkatkan profit PT Indopangan Maju Sejahtera, yaitu dengan pengembangan produk bumbu dapur atau ready to cook. Nah, keluarga modern memiliki gaya hidup yang sibuk, namun tetap ingin memasak. Nah, dengan bumbu siap pakai yang sudah diolah, saya akan memposisikan diri sebagai solusi utama di dapur rumah tangga. Nah, produk ini menurut saya memiliki potensi besar untuk repeat order yang tinggi karena penggunaannya yang praktis dan dapat kita jual dengan kemasan premium yang menarik. Nah, oke. Langkah selanjutnya atau strategi ke-6 ya kayaknya. Untuk memaksimalkan profit Indopangan Sejahtera, yaitu dengan pengembangan experience based food kits. Nah, di sini kita tidak lagi hanya menjual mie atau bumbu secara terpisah. Nah, saya akan menyatukan dalam paket masakan lengkap dengan paduan resep koki ternama. Nah, ini mengubah pengalaman konsumen dari sekedar makan mie instan menjadi memasak hidangan gourmet di rumah. Nah, menurut saya ini adalah strategi menjual pengalaman bukan sekedar bahan makanan yang memungkinkan kita menetapkan harga premium dengan margin keuntungan yang jauh lebih tinggi. Oke, langkah selanjutnya atau strategi ketujuh yang saya akan lakukan untuk memaksimalkan profit yaitu memperluas jangkauan melalui program kemitraan strategis B2B. Nah, saya tidak hanya menyasar konsumen akhir, tetapi juga menyuplai bumbu atau tepung khusus ke rantai recafe atau restoran, kafe, atau catering. Nah, dengan menjadi penyedia solusi bagi pelaku bisnis lain, nah, saya bisa mendapatkan volume pesanan yang tetap dan stabil dalam jangka panjang, serta menjadikan produk saya menjadi standar kualitas bagi mitra kuliner tersebut. Nah, oke, strategi selanjutnya atau strategi akhir untuk meningkatkan profit PT Indopangan Maju Sejahtera yaitu memperbaiki pemasarannya melalui kolaborasi dengan influencer dan ekosistem kuliner. Nah, saya akan bermitra dengan koki profesional atau food influencer untuk mempromosikan penggunaan bahan baku kita melalui konten berbasis resep. Menurut saya ini akan menciptakan brand awareness organik yang sangat efektif untuk mendorong penjualan terutama di segmen konsumen rumah tangga yang aktif di media sosial. Oke, di sini saya akan menambahkan strategi tambahan yaitu pemanfaatan teknologi. Menurut saya ini yang paling krusial yaitu integrasi AI untuk hyper personalized consumer ya begitulah. Jadi saya akan menggunakan algoritma AI untuk menganalisis tren konsumsi dan preferensi pelanggan secara real time di tingkat lokal. Nah, AI ini akan bantu tim kita untuk menciptakan prototipe rasa atau varian baru yang paling mungkin diterima pasar berdasarkan analisis sentimen. Oke, sekian paparan dan rekomendasi strategi dari saya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS analisis industri. Oke,
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.